Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali kalau malam hari ini kita boleh bersama-sama dipersatukan di dalam jam doa bersama dengan keluarga kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menaikkan setiap doa, syafaat kita, permohonan dan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau ada untuk kami, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Dan saat malam hari ini Tuhan, kami rindu Engkau berkati kami di dalam setiap doa kami, melalui ibadah jam doa bersama dengan keluarga kami masing-masing. Dan saat ini kami rindu mengerti kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dalam Yesus Kristus, dan kami semakin bisa menikmati berkat, dan kami bisa menjadi pribadi yang senantiasa mengikuti kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini ayat yang ke-17 dikatakan dengan sangat singkat sebuah perintah, yaitu apa? Tetaplah berdoa. Di dalam hal ini seharusnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita mendengar kata doa, itu adalah hal yang sudah biasa kita kerjakan, dan bahkan itu menjadi sebuah kebutuhan mutlak bagi setiap orang percaya. Tetapi seringkali banyak orang percaya, oleh karena seharusnya itu sudah menjadi model hidup atau bagian dari kehidupannya, justru hidup dalam doa itu sangat minim. Kita tahu bahwa doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Bagaimana ketika kita memiliki nafas hidup tetapi kita tidak bernafas? Ini sering kali kita dengar, tapi realitanya memang demikian. Tetaplah berdoa. Ini mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu adalah menjadi bagian utama dalam kehidupan kita dan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Tuhan, selalu connect dengan Tuhan, maka kita harus membangun kehidupan doa ini dengan luar biasa. Bahkan kita memiliki lebih daripada waktu-waktu yang biasa sudah kita kerjakan. Yang dimaksud dengan tetaplah di sini, tetap tinggal di hadapan Bapa. Jadi dalam kaitannya hal ini, ketika kita sedang beraktivitas, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang dalam perjalanan, seharusnya lah kita tetap tinggal di dalam atau di hadapan Bapa, di dalam kasih Bapa, di hadapan Bapa. Jadi di dalam kehidupan kita senantiasa mengikut sertakan Tuhan di dalam segala hal. Hati kita ditujukan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu tahu isi hati kita. Apakah kita pura-pura, ataukah kita dengan kesungguhan hati, ataukah kita hanya semacam rutinitas saja. Tuhan benar-benar tahu dan kenal akan pribadi kita. Makanya dalam hal ini mari kita bersama-sama
mengikuti kehendak Tuhan ini tetap tinggal di dalam Tuhan meskipun kita sedang beraktivitas. Kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Dan di dalam doa ini dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, menaikkan doa kita dengan berbagai macam doa, saudara. Jadi doa ini bukan semata-mata kita memohon kepada Tuhan, kita sedang butuh datang kepada Tuhan, kita sedang perlu datang kepada Tuhan. Tapi ketika kita sudah hidup nyaman, ketika kita sudah tercukupi segala sesuatu, kita sudah puas, kita tidak berdoa. Tidak demikian. Itu namanya tidak tetap di dalam doa. Tetapi pas perlu baru berdoa. Dan inilah yang tidak diinginkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini mari kita bersama-sama mengkoreksi diri kita. Dalam setiap kesempatan ini, apapun bisa terjadi. Di situasi sekarang ini juga, apapun bisa terjadi. Perekonomian sulit, pandemi corona juga belum berakhir. Peluang-peluang untuk kita mengalami hal-hal yang tidak baik ataupun tidak sesuai rencana kita besar. Tetapi kalau kita tidak bersandar penuh kepada Tuhan, isi hati kita hanya gelisah, kebingungan, kemerungsung, dan akhirnya tidak ada hasil. Karena sebetulnya kita lebih mengutamakan pikiran kita, lebih mengutamakan pengalaman kita, lebih mengutamakan hal-hal yang kita anggap itu bisa diandalkan secara dunia, padahal yang porosnya, yang berkehendak, entah kita sakit, entah kita sehat, entah kita berkelimpahan, entah kita berkekurangan, itu kendalinya sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Makanya mari kita bersama-sama tetap tinggal di dalam doa. Tidak hanya di dalam jadwal jam doa saja, tetapi setiap hari, dalam keseharian, sepanjang hari terkoneksi dengan Tuhan. Dan pasti di balik itu ada rancangan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan. Ingat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, sedetik pun tidak akan pernah. Tetapi seringkali kitalah yang lari daripada Tuhan, meninggalkan Tuhan. Itu dalam ayat yang ke-17. Ayat yang ke-18 ini melengkapi dan sangat-sangat luar biasa. Ketika kita mengalami keadaan apapun, seharusnya lah kita mengucap syukur. Karena di sini dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Meskipun itu sulit ketika kita mengalami keadaan yang tidak baik atau kurang baik. Tetapi ini adalah bagian dari perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Makanya di dalam kehidupan kita sangat erat bersyukur di hadapan Tuhan, sangat erat dengan doa. Ketika kita mengalami kesedihan, kita akan sulit bersyukur. Dan justru akan lebih banyak menuntut kepada Tuhan untuk memberikan fasilitas-fasilitas atau jawaban-jawaban doa seperti keinginan kita. Tetapi Tuhan tidak mengajarkan demikian, tetapi Tuhan mengajarkan bagaimana kita bisa mensyukuri segala keadaan. Kenapa harus bersyukur? Kenapa bisa bersyukur? Dalam setiap keadaan kita, sesulit apapun, kita bisa bersyukur karena kita tahu kalau kita terkoneksi dengan Tuhan di dalam doa, maka ketika kita mengalami keadaan yang tidak menyenangkan pun kita bisa bersyukur. Karena kita tahu bahwa ketika kita mengalami keadaan yang kurang baik itu, kita ada bersama dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita. Kita sadar, bukan cuma sadar, kita merasakan hadirat Tuhan itu. Hadirat Tuhan tidak hanya pada saat kita beribadah. Hadirat Tuhan tidak hanya pada saat kita melakukan kegiatan kerohanian, tetapi dalam setiap waktu, setiap saat kita bisa merasakan kehadirannya, hadiratnya, kuasanya, penyertaannya. Bahkan pada saat kita melakukan perjalanan, pada saat kita melakukan apa saja, kita benar-benar bisa merasakan. Bahkan di dalam setiap keadaan apapun yang kita lihat, kita bisa bersyukur. Karena melihat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap apapun yang kita rasakan dan kita lihat. Makanya kita akan terus bisa bersyukur.
Karena bersyukur ini sebagai orang percaya tidak dikendalikan oleh keadaan. Karena bersyukur dikendalikan oleh hati yang terpaut dan terus terpaut dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu semuanya, kita berdoa dengan kesungguhan hati, bukan hanya di dalam saat-saat ibadah, kegiatan-kegiatan kerohanian, tetapi sungguh-sungguh kita berpaut dengan tetap berdoa dan juga tetap bersyukur di dalam segala situasi dan kondisi. Karena itu yang dikehendaki Tuhan, dan ketika kita melakukan kehendak Tuhan, hubungannya dengan berdoa dan juga dengan mengucap syukur, maka jaminan Tuhan, rancangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita mendoakan setiap syafaat kita, syukur kita, permohonan kita semuanya dengan penuh sukacita dan syukur, sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mengerjakan bagian yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa dan kita akhiri dengan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau begitu mengasihi kami, dan saat ini Tuhan, kami siap menaikkan setiap syafaat dan doa-doa kami. Karena Tuhan mendengarkan seru doa kami, jadikan kami pribadi yang kuat di dalam doa, menjadi pribadi yang terkoneksi terus-menerus bersama dengan Engkau, dan senantiasa mensyukuri dan mampu bersyukur. Selain kami bisa menghadapi semuanya, karena kami yakin juga ketika kami bersyukur, karena kami percaya dan merasakan hadirat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang waktu. Terima kasih Bapa atas segala kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati.